Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila lisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jalil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ketua Mushola Al-Hikmah yang saya hormati Bapak Udin, Bapak Haji Budiono, dan bapak-bapak yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan digolongkan termasuk orang ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini, di Mushola Al-Hikmah ini, dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita awali tadi dengan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi atau ngaji, yang mana pada malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Agustus 2021. Insya Allah malam ini kita akan tambah semangat dalam mengingat perjuangan bangsa Indonesia yang selalu untuk menjadi bangsa dan negara yang terbaik. Mudah-mudahan usaha kita ini akan selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji, karena ini memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita kirim hadiah Fatihah yang kita tujukan kepada para pejuang-pejuang kita, yang kita tujukan kepada para ulama-ulama kita yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan doa kita pada malam hari ini, minimal kita sudah menjadi bangsa yang baik, karena masih ingat para pejuang, masih ingat para tokoh yang berjuang demi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita hening sejenak, membaca surat Fatihah, ya, dan membaca tahlil sebentar kepada para pejuang kita, ya. Mudah-mudahan berkat doa kita Allah ampuni segala dosanya, dan Allah terima semua amalnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratnya habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, wa na'ustu khususan tumma arwahi para pejuang bangsa. Wa ala baqiyatil ulama shalihin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa na'usu khususan thumma ila arwahi, sebut sendiri-sendiri ahli warisnya.
ghafarallahu lahum dzunubahum wa syakara ujurahum li darajatihim. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullah al-'azim. Astaghfirullah al-'azim. Astaghfirullah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Demikian pembacaan kalimat thayyibah, kalimat tahlil sudah kita baca bersama-sama dalam rangka ikut serta berpartisipasi menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan berkat doa kita, para pejuang, para ulama yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diterima amalnya dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Muhammad Nasir, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, mudah-mudahan sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, bisa ikut serta membimbing kita terus sampai kita ini benar-benar jadi orang baik. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati, berkenaan malam ini adalah malam 17 Agustus dan kebetulan ada di bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram dan bulan Agustus ini memang ada kenangan-kenangan, ada peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di dalam Muharram? Ya, di dalam Muharram ini sudah kita ketahui bersama bahwa Muharram ini adalah tahun baru Hijriah. Tentunya di dalam Muharram ini ada sejarah-sejarah tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa itu hijrah? Hijrah bermakna lughatan adalah pindah. Ya, pindah itu namanya hijrah. Wastilahan hijrah itu adalah pindah menuju hal-hal yang lebih baik. Ya, yang asalnya sholatnya masih 3 waktu, sekarang ini dengan adanya bulan Muharram kita tingkatkan jadi 5 waktu. Namanya hijrah itu. Yang ngajinya asalnya kurang semangat, karena bulan Muharram kita semangat mengaji. Alhamdulillah ini nampak hijrah. Ya, biasanya nggak sebanyak ini kok banyak ya. Alhamdulillah. Ini
Ini mudah-mudahan hijrah beneran. Ya, ini hijrah itu seperti itu. Ya, yang biasanya nggak rajin silaturahim, ditambah rajin silaturahim. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah kita ini ada usaha untuk berubah menuju yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Nah, disambungkan dengan kemerdekaan. Merdeka ini bisa terwujud ya karena ada perjuangan. Nah, hijrah dengan perjuangan ini hampir ada titik temu. Ada kesamaan antara hijrah dengan perjuangan. Karena ya kita tidak mungkin bisa menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa ada usaha, tanpa ada sebuah perjuangan. Maka perlu kita menengok sejarah perjuangan para pejuang-pejuang kita. Negara Indonesia ini bisa merdeka seperti ini adalah berkat usaha gigih perjuangan para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita. Ya, walaupun pada dasarnya ya ulama kita, pejuang kita ini berjuangnya ini tetap tidak merasa mengaku bahwa dia itu berjuang. Karena apa? Karena pada dasar keberhasilan ini tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini dikatakan ya atas berkat rahmat Allah. Jadi merdeka ini berkatnya rahmat Allah, tidak semata-mata perjuangan para pejuang, tidak semata-mata perjuangan para ulama. Inilah ikhlasnya orang berjuang. Artinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita pengen sukses, kita berjuang ini harus didasari dengan keikhlasan. Ini yang pertama, ya. Jadi kita ini kerja. Kalau kita nggak ikhlas, kadang-kadang kan gini, punya perasaan begini. Saya kalau kerjanya rajin, ya, dengan gaji sekian, nah ini kalau dihitung sekian bulan bisa ngumpul sekian, kita sudah punya harta sekian. Ya, jadi kadang-kadang hitung-hitungannya kan hitung-hitungan logika terus kita. Nah, karena lupa bahwa semua ini yang bisa mensukseskan adalah Allah, kadang-kadang kita lupa, maka kerja mah kerja, lembur mah lembur, kaya mah tidak. Itu namanya tidak berkah. Kenapa? Karena kita lupa bahwa yang memberi kesuksesan, yang memberi keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini jangan sekali-kali ini hasil kita, enggak. Semuanya berkat pertolongan Allah, semuanya berkat rahmat Allah. Ini ya, ini harus kita pahami bahwa pejuang kita, ulama kita ini berjuangnya dengan ikhlas. Saking ikhlasnya, ini ulama ini diibaratkan kayak gula. Saking kayak gula. Tahu gula? Gula itu kalau pakai wedang kopi, ya, kesebut nggak nama gula? Enggak. Namanya wedang kopi. Gulanya nggak pernah kesebut. Padahal kalau nggak ada gulanya enak nggak kopinya? Pahit. Dipakai wedang teh, kesebut nggak gulanya? Enggak, ya wedang teh. Pakai wedang jahe, ya wedang jahe. Gulanya nggak pernah kesebut. Padahal yang bikin agak enak itu ya gula. Ini namanya ikhlas tuh begitu. Ya, ikhlas tuh begitu. Nggak perlu disebut-sebut. Ya, karena memang amalnya amal yang ikhlas. Bahkan kalau kita amati sekarang ini, para ulama ini, para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita, setelah Indonesia merdeka, ya diserahkan sama yang ahlinya memimpin negara. Ya, nggak mikir, saya berjuang anak saya jadi apa, nggak mikir begitu. Ini saya berjuang anak saya nanti jadi ini, nggak mikir begitu. Karena pikirannya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan kemerdekaan ini, ya merdeka dia hijrah juga. Asalnya dijajah jadi namanya hijrah. Ini ya, setelah merdeka lalu tugas kita apa? Apakah sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan dengan euforia, dengan hura-hura, dengan senang-senang? Oh, tentunya tidak. Tetap kita harus punya tanggung jawab. Kita punya kewajiban untuk menjaga kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Disemboyankan di mana-mana NKRI harga harus semangat dong. Ya, kalau sampai kita loyo, lama-lama negara kita diambil sedikit habis. Jadi NKRI harga mati bukan hanya tugas TNI Polri, enggak. Tugas kita juga. Jangan loyo kita ikut mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kadang-kadang kita kan tugasnya TNI, tugasnya enggak. NKRI harga mati itu ya tugas kita bersama. Ya, karena kalau kita ini nggak berjuang, nggak belajar, lama-lama kita bodoh, dibodohin orang-orang yang ingin menguasai negara kita. Makanya ini harus saya sampaikan malam ini bahwa kita harus semangat belajar. Termasuk kita ngaji, ini adalah mengisi perjuangan. Kita berjuang karena dengan adanya ngaji ini kita akan ada tambahan ilmu. Itu ya. Dan kalau orang sudah berilmu, insya Allah wawasannya itu luas, tidak pendek. Orang berilmu insya Allah tidak manja. Lah orang yang manja itu kan orang yang nggak berilmu. Apa-apa pengen gratis semuanya. Pendidikan pengen gratis, pengobatan pengen gratis, belanja pengen gratis semua. Ini kalau pengen gratis, ini tandanya negara kita tidak maju. Bangsa yang maju, negara yang maju itu tidak pernah membebani negaranya. Makanya dulu ya Bapak proklamator kita Bung Karno itu mengatakan, jangan sekali-kali kau bertanya kepada negaramu apa yang diberikan negara kepada kamu, tetapi kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri apa yang dapat kau berikan kepada negara. Sebagai anak yang baik, sebagai bangsa yang baik, gak pernah merepotkan orang tuanya. Kita anak yang baik, kalau kita ingin jadi anak yang baik, gak pernah merepotkan orang tua. Kadang-kadang kita baru selisih beda warisan dikit aja, ngamuk. Ya, padahal warisan harta yang nyari siapa? Orang tua. Kita terpaut dikit aja bagian kita. Orang tua dimusuhi, orang tua dimarah-marahi. Nah ini anak yang bagaimana? Merasa gak nyari, udah dikasih, masih gak terima. Itu namanya anak merepotkan orang tua begini ini. Kita harus ingat bahwa kita mulai lahir itu kita sudah merepotkan orang tua, ya kan? Udah lahir cengkernya loh, lahir cengker itu kita udah merepotkan orang tua. Orang tua saatnya tidur kita pipis, ya? Kita bangunin orang tua. Sampai gede, sampai tua kok masih mau merepotkan orang tua. Lah ini kan namanya kita tidak pernah berterima kasih kepada orang tua. Ini harus dipahami. Ya, harus hijrah. Kita harus pikiran kita harus hijrah menuju yang lebih baik. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu menganjurkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang suka meminta. Ini kalau kita pengen mulia, ya, pengen
mendapatkan keberkahan, silakan kita jangan jadi orang manja. Jangan meminta terus. Minta boleh tapi hanya pada Allah. Selain pada Allah, jangan sampai kita jadi orang yang meminta. Itu loh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini harus kita praktekkan. Makanya kalau bulan Syuro begini ini ya banyak santunan, banyak orang yang mengadakan sedekah. Karena memang kejadian di bulan Syuro itu banyak. Ya, di antara hijrahnya Kanjeng Nabi, berapa lagi itu? Masih ada orang cerita lagi. Diselamatkannya Nabi Nuh ketika itu ya. Nabi Nuh selamat dari banjir itu juga di bulan Muharram. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz itu juga di bulan Muharram. Lauhul Mahfuz ini adalah tempat untuk menyimpan ya amal perbuatan, catatan amal kita besok akan ditunjukkan semuanya dan tidak ada yang gesek sedikit pun, tidak ada yang salah sedikit pun, semuanya pasti pas. Itu ya pas itu. Nggak ada yang gesek sedikit. Nah, karena kejadian-kejadian itulah demi keselamatan, maka orang tua kita, Nabi kita menganjurkan untuk banyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak bahaya. Makanya bulan Muharram ini banyak ngadain santunan. Dan santunan yatim piatu. Ini biasanya Haji Mujiono yang banyak ngadain santunan ini. Ya ini belum ada beritanya. Ya, biasanya di musola ini ada santunan yatim. Ya kita doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Gitu. Nah, ini diterangkan dalam Al-Quran bahwa tentang anak yatim ini ya suratnya ada dalam surat Al-Ma'un. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim. Ara'aita, tahukah engkau? Ara'aita, tahukah engkau? Jadi kita ditanya, ada sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dikatakan mendustakan agama karena orang ini tidak percaya dengan hisabnya Allah, dengan balasannya Allah. Orang kalau percaya dengan hisabnya Allah, orang yang percaya dengan balasannya Allah, pasti dia tidak akan berani mendustakan agama. Karena dia tidak percaya dengan hisabnya Allah, nggak percaya dengan balasannya Allah, maka dia kerjaannya, tingkah lakunya seenaknya sendiri. Padahal hisab itu pasti, balasannya Allah itu pasti. Ya, bahkan dunia ini nggak pasti. Dunia ini semuanya penipu. Ya, di dunia semuanya tipuan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kenikmatan dunia ini hanyalah tipuan belaka. Kok begitu, Pak? Ya, kita kerja capek-capek untuk keinginan kita, cita-cita kita, pengen beli mobil mewah, pengen beli rumah mewah, mobil kebeli, rumah kebeli, tiba-tiba sudah kebeli semua, kita mati. Yang pakai siapa? Dibela-belain, capeknya bukan main, dibela-belain gak ngerti waktu sholat gak ingat, waktu ngaji gak ingat, demi mengejar hal. Ketika
ketika kita ketemu harta itu, tiba-tiba kita gunakan untuk menuruti kesenangan kita, tiba-tiba kita belum menikmati, kita sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tipuan nggak namanya? Ditipu. Yang pasti itu ya akhirat ini. Maka kita harus berjuang untuk akhirat. Karena hisabnya Allah pasti, balasannya Allah pasti, mati itu pasti. Ya, kalau mati itu pasti, ya kita persiapan. Jangan seenaknya sendiri. Kan gitu. Maka tahukah engkau siapa orang mendustakan agama? Nah, kalau tidak tahu, ditunjukkan jawabannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau engkau tidak tahu jawabannya, nih tak tunjukin nih kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menghargai anak yatim, orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Dia dikasih harta banyak oleh Allah, tetapi dia tidak peduli terhadap anak yatim. Ini yang termasuk pendustaan agama. Ya, ini. Ya, tidak hanya pada anak yatim. Ya, tidak pada anak yatim. Ya, sama orang miskin, sama orang untuk pertolongan. Kalau kita mampu, ya kita harus bantu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak peduli terhadap orang miskin. Satu, tidak peduli terhadap anak yatim. Yang kedua, tidak peduli terhadap orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dua, ya. Nih, jadi kita harus ukur kita ini termasuk miskin apa tidak. Ya. Nah, miskin itu tandanya, miskin ini orang yang punya kebutuhan tapi kurang dikit, namanya miskin. Kalau kurangnya banyak namanya fakir. Ya, fakir apa miskin itu secara mana? Secara fakir. Ya, fakir ini kurangnya banyak. Ibarat kata kita kerja butuh 50.000 sehari kebutuhan kita. Kita dapatnya hanya 20.000. Berarti kurangnya 30.000. Kan masih banyak kurangnya. Itu namanya fakir. Tapi kalau kita ini butuh 50.000, kita kerja sehari dapat 40.000, kan hanya kurang 10.000, itu namanya miskin. Makanya fakir itu ranking 1 sengsaranya maksudnya. Miskin itu ranking 2. Fakir dan miskin. Ya, ini ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak peduli terhadap fakir miskin, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Padahal kita butuh 50.000, Allah kasih sehari kita kerja dapat 100.000. Kan kita udah bebas dari fakir miskin. Artinya kita tidak fakir, tidak miskin. Artinya punya kelebihan. Maka kelebihan ini harus kita syukuri. Bukti syukur kita adalah yang kita kembalikan, kita ingat bahwa ada orang yang perlu dibantu. Makanya konsep dalam Islam ini ada zakat. Zakat ini kan mengingatkan yang mampu bantu yang tidak mampu. Begitu. Ya, yang mampu bantu pada tidak mampu. Ini namanya untuk mengentaskan kemiskinan ya seperti ini. Jangan kok egois. Ngapain saya ngasih? Ngapain saya keluarin zakat? Uang ini saya kerja sendiri, saya capek sendiri. Lah, ini namanya orang nggak tahu ditolong. Kalau udah hitung-hitungan begitu, nanti kalau Allah nyambut, ya seketika itu sampai tidak bisa kerja, terus dikasih sakit, stroke, nah baru tahu rasa. Makanya kalau lagi dikasih kelebihan begini, disyukur. Apalagi terhadap anak
jaminannya jelas, kata Rasul, ana wa kafirul yatim fil jannah, kata Rasul. Saya bersama orang yang peduli terhadap anak yatim, ya, yang suka nyantuni anak yatim fil jannah, di dalam surga. Syaratnya tandanya begini. Nah, kalau sekarang kan pakai selfie begini nih. Ya, wah begini nih. Dulu Kanjeng Nabi mengatakan begini ini ya kepada orang-orang yang selalu nyantuni anak yatim. Saya bersama orang yang memelihara menyantuni anak yatim, ini saya akan di surga. Berdampingan begini. Artinya kita akan ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menghormati anak yatim. Memang kendalanya, godaannya luar biasa. Kadang-kadang kalau kita melihat anak yatim itu kadang-kadang buaduknya luar biasa. Udah yatim buaduk. Ya memang begitu kadang-kadang. Ya kenapa Pak dibikin baduk? Ya itu kan mengetes kesabaran kita. Kita sabar kan? Kalau kita sabar, lolos kita ahli surga. Tapi kalau kita dicoba anak yatim baduk begitu kita tambah marah, kita nggak sabar, ya nggak lolos kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kadang-kadang ujian anak yatim itu memang kadang-kadang agak ada ngeselin gitu, ya. Ini wala yahuddu ala ta'am miskin fawailul lil musallin. Fawailul, maka kecelakaanlah, celakalah lil musallin, bagi orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Gimana sih maksudnya? Ada ayat selanjutnya. Maksudnya jangan dipotong di situ. Sholatnya orang yang bagaimana? Yang celaka. Ya, fawailul musallin, lanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka sholat tapi masih lalai, seenaknya sendiri. Ya, sholat kewajibannya 5 waktu, dikerjakannya hanya 3 waktu, hanya 2 waktu. Kadang-kadang ya sholat, tapi dikerjainnya lewat waktunya. Alasannya sibuk, alasannya banyak kerja, alasannya macem-macem. Padahal kalau sama bosnya yang misal kita kerja di pabrik itu gak pernah alasan. Giliran sama Allah banyak alasan. Alasannya apa? Capek. Alasannya apa? Sibuk. Alasannya apa? Banyak kerjaan. Nah, sehingga kita ngolor-ngolor waktu, sholat kita sering ketinggalan. Makanya kalau di Mekah itu ya setengah jam sebelum waktu udah kumpul. Bahkan kalau 5 menit aja belum ke masjid, laskar dah keliling. Nah, ayo sholat dulu. Nanti habis sholat baru boleh belanja. Pedagang tutup. Ini saking menghormati waktu. Ya, ini. Yang kedua yang dikatakan lalai sholatnya itu sholat. Cuma nggak bisa mempraktekkan amalan-amalan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah sering saya katakan bahwa dalam sholat ini ada rukun yang namanya 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi yang berbangsa hati, rukun qauli yang berbangsa ucapan, rukun fi'li yang berbangsa perbuatan. Artinya apa? Kita kalau sudah sholat, ini kita usahakan jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Yang paling susah itu jaga hati, karena yang tahu kita sendiri. Kok kita melihat orang itu kok merasa kita lebih baik daripada orang itu, lah itu hati kita sudah kena penyakit namanya. Kadang-kadang kita melihat orang kan, ya, alah dia itu siapa? Dia itu masih bagus saya, dia itu kan nggak apa-apa dibanding saya. Baru di batin gitu aja hati kita sudah kena penyakit. Apalagi diucapin, ngomel saya sendiri, ya, ngomong sampai nyakiti hati orang lain. Ini mulut kita sudah
kena penyakit. Gerakan kita salah sedikit aja sudah kena penyakit. Makanya kalau kita kepengen selamat, maka jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Tanda selanjutnya orang yang menghargai agama adalah alladzina hum yura'un. Yura'un, mereka orang-orang yang beramal dengan riya. Yura'un, pada riya, pada pamer. Dia sedekah pengen dipuji orang, dia ibadah pengen disanjung orang. Dia setiap melakukan hal-hal kebaikan bukan karena Allah, tetapi karena pengen disanjung, dipuji orang. Namanya riya, menampakkan riya. Ya, riya. Tapi kalau untuk motivasi nggak apa-apa. Misalnya santunan, Pak Pujiannya ngasih contoh, ayo santunan saya dulu 1 juta, supaya anak yang lainnya. Ya nggak apa-apa kalau untuk motivasi. Ya, kadang-kadang cuma harus pamer juga gitu, pamer dikit-dikit, pamer nggak apa-apa. Nah, tapi untuk motivasi supaya yang lainnya ikut tergerak hatinya untuk ikut mengeluarkan sedekah. Nah, wayamnaunal ma'un. Tanda selanjutnya adalah orang yang mencegah tolong menolong, tidak mau saling tolong menolong. Namanya di masyarakat itu punya tetangga ini harus selalu dihormat, harus dijaga kerukunannya. Makanya di Indonesia ini ada rukun ada rukun warga supaya pada rukun. Namanya orang rumah tangga itu ya biasa, Pak. Pinjam punya ini enggak, misalnya mau makbul aja enggak punya martil, Pak punya martil, punya Pak punya pacul, punya ya seperti itu. Namanya orang masyarakat biasa begitu. Jangan sampai kita punya bilang enggak punya, akhirnya kita enggak mau tolong menolong. Kalau kita tidak menghargai tetangga, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orangnya yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, maka muliakanlah, berbuat baiklah sama tetangga. Jangan kok malah bermusuhan sama tetangga. Nah, ada berapa tadi ciri-ciri yang mendustakan agama? 1, orang yang tidak peduli terhadap orang anak ya. Yang 2, tidak peduli terhadap orang miskin. 3, orang yang selalu menunda-nunda sholat, atau orang yang tidak mengamalkan apa-apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari. Yang keempat, orang yang ibadahnya selalu pamer atau riya. Yang kelima, orang yang tidak mau saling tolong-menolong terhadap tetangga. Tetangga ini gak usah dipilih-pilih. Oh dia kafir, oh dia muslim, gak usah begitu. Tetangga ya tetangga, hubungannya masyarakat. Masalah akidah ya lakum dinukum waliyadin. Itu loh ya. Jadi bisa membedakan. Kalau kita bisa membedakan seperti itu, kita hidupnya enak, nggak saling berantem, nggak saling keceng-kecengan, nggak seperti itu. Jadi itu pengajian kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gitu ya. Jadi surat Al-Maun ini ya, yang ayatnya ada berapa? Ada 7. Nah, ini kalau kita pahami, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat karena kita tidak mendustakan agama. Jadi kita jangan kadang-kadang mencemooh orang, oh itu penistaan agama itu. Kadang-kadang kita sendiri menistakan agama aja kita tidak terasa. Padahal kita sendiri kadang-kadang yang menistakan agama. Nah, tapi kita nggak merasa. Makanya jangan suka menuduh orang. Nah, gitu ya. Nuduh kan tuduh, wah kamu itu salah. Nah kamu ini kan satu kesalahannya, kamu itu salah.
berapa? 1. Baliknya berapa? 4. Artinya apa? Kesalahan kita, kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan orang lain. Makanya kalau kita sudah berani menyalahkan, harus bisa membenarkan. Jangan nggak tanggung jawab. Nanti lama-lama kita buka bengkel apa? Terima bongkar, nggak terima pasar. Kan repot itu namanya. Jangan sekali bisa menyalahkan, tapi nggak bisa membenarkan. Bahkan kemarin itu, nah, saya diomongin Kiai Nazir itu ketika korban itu ketawa, ya, disalahin-salahin, nggak bisa membenarkan. Ya repot. Itu kalau begitu itu. Orang itu kalau bisa menyalahkan harus bisa membenar, tanggung jawab dong. Jangan kalau nggak bisa benar nyalahin, nggak usah. Nah, gitu ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon pada orang tua kita, Bapak Kiai Muhammad Nasir, untuk menyempurnakan ngaji kita pada malam hari ini, dan saya mohon keresahannya untuk memimpin doa. Sebelumnya saya mohon nasihatnya dulu, kemudian nanti kita lanjut dengan doa. Kepada beliau saya persilakan. Saya tafadhol bersyukur.